guys! Welcome to our first video ever. We're going to talk about kasus Munir Said Talib yang dibunuh di pesawat di ketinggian 40.000 km di atas tanah Rumania. Buat kalian yang penasaran, keep on watching. It's only 12 minutes and 8 seconds to watch our video. Jadi Munir ini lahir dengan nama Munir Said Talib pada tanggal 8 Desember 1965 di Malang. Munir ini merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dengan ayahnya bernama Said Salim Talib dan ibunya Jamilah Said Talib. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan, Munir menjalankan SD, SMP, dan SMA di Malang. Selanjutnya, beliau melanjutkan kuliahnya di Universitas Brawijaya Fakultas Hukum. Selain pendidikan formalnya, Munir juga mengikuti berbagai pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum yang mendukung perannya sebagai aktivis hak asasi manusia pada saat itu. Setelah melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Munir ini jadi seorang aktivis HAM yang berfokus pada penegakan hak korban pelanggaran HAM di Indonesia. Ia sangat aktif terlibat di berbagai kegiatan dan kampanye untuk menuntut keadilan korban kekerasan dan kehilangan paksa. Munir juga adalah pendiri dan direktur dari Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan, sebuah lembaga yang berfokus pada investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, ia juga terlibat banyak banget kasus yang penghilangan paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Perjuangannya untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntut keadilan ini sering banget membuat beliau jadi target. Wow, serem banget ya guys. Selanjutnya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Munir? Pada tanggal 6 September tahun 2004, beliau berangkat dari Indonesia menuju Belanda menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan G974. Dan dalam perjalanannya ke Amsterdam, dia transit di Singapura. Nah, pada penerbangan pertama, Munir ini duduk di kursi bisnis kelas. Dia sempat memesan makanan, mie goreng daging sapi, dan juga jus jeruk. Pada jam 12.40, pesawat tersebut transit di Changi, Singapura, dan beliau sempat mampir ke sebuah kafe yang bernama Coffee Bean. Beberapa saat kemudian, dia menuju ke ruang tunggu pesawat. Sesampainya di ruang tunggu, Munir ini sempat mengirimkan pesan kepada istrinya yang mengatakan, "Kok perut saya nggak enak ya?" Selanjutnya, pada jam 1.50, pesawat dari Singapura ke Amsterdam lepas landas. Namun, baru 3 jam setelah berangkat, Munir ini terlihat mondar-mandir gitu ke toilet dan terlihat kayak orang sakit. Nah, sampai pada akhirnya ia diberikan pertolongan pertama oleh seorang dokter yang merupakan seorang penumpang di pesawat. Pertolongan ini akhirnya juga membuat Munir dipindahkan dari economy class ke bisnis karena ia harus duduk di sebelahan gitu sama dokternya. Jadi biar bisa dicek gitu loh kondisinya. Setelah sempat dirawat oleh dokter, dalam kurun beberapa waktu ini, setelah ngecek kondisi Munir, ternyata dia ditemukan telah meninggal dunia pada jam 8.10 pagi saat pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Nah, pada saat kondisi Munir ditemukan meninggal, ditemukan bahwa air liur keluar dari mulutnya dan tangannya yang pada membiru gitu. Lalu, pesawat yang ditumpangi beliau ini akhirnya mendarat di Bandar Schiphol, Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 dengan membawa tubuhnya yang sudah tidak bernyawa. Jadi 10 petugas polisi militer ini didatangkan oleh pihak Belanda itu untuk bawa jenazah Munir untuk diotopsi oleh pemerintah Belanda sebelum kembali dibawa ke Indonesia untuk dimakamkan pada 12 September 2004 di Kota Batu, Jawa Timur. Selang 2 bulan setelahnya, pada tanggal 4 November tahun 2004, Institut Forensik Belanda atau NFI memberikan laporan hasil forensik ke pemerintah Indonesia. Nah, mendengar hal tersebut, istrinya Munir langsung mencari tahu mengenai informasi tersebut. Dia mendatangi kepolisian sampai ke Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.
Namun sangat disayangkan sama sekali tidak ada hasil apapun. Selanjutnya, pada tanggal 12 November 2004, istrinya juga sempat datang ke kantor Bareskrim Polri untuk meminta hasil otopsi Munir. Namun lagi-lagi gagal. Didesaklah pemerintah oleh publik, oleh LSM, semuanya bilang kayak, mana nih hasil otopsi Munir? Kita semua mau tahu apa sih yang terjadi sama dia. Nah, lanjut sampai sebulan kemudian, pada tanggal 6 Desember, pihak keluarga Munir pun akhirnya berhasil mendapatkan salinan hasil otopsi tersebut. Dari laporan yang berisi 20 halaman, dijelaskan semua di dalam tubuhnya Munir, termasuk penyebabnya dari hasil tes fisik pertama terhadap jenazahnya Munir. Ditemukanlah bahwa isi lambung dan ususnya mengandung banyak banget air. Jadi tidak ada tanda-tanda peradangan yang mencolok dalam saluran lambung dan juga ususnya, dan tidak ada kelainan pada jantung, otak, cairan, dan jaringan-jaringan serta pembuluh paru-paru. Pemeriksaan ini dilanjutkan dengan melibatkannya ahli toksikologi, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan pula bahwa di dalam tubuhnya Munir terdapat beberapa zat. Zat tersebut adalah paracetamol, metoclopramide, diazepam, dan methanamic acid. Tapi selain itu ditemukan pula adanya zat yang berbahaya, yaitu arsenik dalam dosis yang cukup fatal. Di dalam darahnya terdapat zat arsenik sebanyak 3,1 mg, lalu di dalam urinnya terdapat 4,8 mg, dan di lambungnya 460 mg. Dari temuan itu, ahli forensik menyatakan bahwasannya Munir kehilangan nyawanya akibat keracunan arsenik. Namun, dari situ pula tidak dapat ditentukan kapan sih arsenik itu diminum. Nah, proses penyelidikan awal yang dilakukan oleh Kepolisian Indonesia yaitu adalah memeriksa sejumlah saksi. Terus pada tanggal 28 November 2004 diperiksalah 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan pada saat itu. Dan polisi juga meriksa saksi-saksi lainnya. Jadi total orang yang diperiksa itu sekitar 21 orang. Selama proses penyelidikan itu, masyarakat sangat minta kepada presiden buat nyari siapa sih pelaku pembunuh Munir ini. Akhirnya, pada 23 Desember 2004, presiden pada saat itu yaitu Pak SBY mengesahkan TPF atau Tim Pencari Fakta untuk menyelidiki kasusnya Munir. Investigasi ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan beberapa anggota intelijen Indonesia. Kasus ini juga menyoroti adanya kemungkinan motif politik di balik pembunuhan Munir. Lalu pada tanggal 28 Februari tahun 2005, TPF mengungkapkan bahwa ada dugaan bahwa pihak dari Garuda Indonesia ini memasukkan surat penugasan seorang pilot senior yang bernama Polikarpus Budihari Priyanto yang kebetulan ada di penerbangan yang sama dengan Munir. TPF juga mengatakan bahwa ada indikasi kejahatan konspiratif dalam kasusnya Munir karena ada kecurigaan keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dan pejabat direksi PT Garuda. Pada 14 dan 15 Maret tahun 2005, penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa seorang pilot yang bernama Polikarpus tadi selama 13 jam dengan lie detector. Selain Polikarpus, ada 6 tersangka lainnya yang ditahan, dan 4-nya itu dari PT Garuda. 2-nya lagi tuh bukan dari sana. Setelah melakukan pemeriksaan, semua penyidik menetapkan bahwa Polikarpus sebagai tersangka dalam kasus ini. Lalu pada tahun 9 Agustus 2005 dilakukanlah sidang perdana terdakwa Polikarpus. Dalam sidangnya, jaksa menyebutkan bahwa racun arsenik yang masuk ke tubuh Munir itu masuk melalui jus jeruk yang ada di dalam pesawat. Sedangkan hakim ini berpendapat lain, yaitu kalau misalnya racun ini masuk lewat mie goreng sapi yang dia makan. Sampai akhirnya pada 3 Oktober 2006, Polikarpus pun divonis 2 tahun penjara karena penggunaan surat palsu yang dipakai ke Singapura. Maka jaksa menyatakan bahwa Polikarpus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana berencana terhadap Munir. Selanjutnya, pada tahun 2009 terdapat perkembangan baru dalam kasus ini dengan menetapkan beberapa tersangka tambahan dan tuntutan hukum terhadap mereka yang dianggap terlibat. Namun, keluarga Munir dan berbagai kelompok hak asasi manusia tetap dan terus-menerus untuk menuntut keadilan. Karena menurut mereka ini, semua ini tuh kayak sama sekali nggak masuk akal dan masih banyak orang yang mungkinnya terlibat dalam kasus ini. Nah, jadi intinya itu keputusan tersebut itu tidak sepenuhnya memuaskan dan mereka menuntut investigasi lebih lanjut.
Pada tahun 2015 dan seterusnya, kasus Munir ini tetap menjadi fokus perhatian publik dan kelompok hak asasi manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengungkap pelaku utama dan pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Nah, FYI aja nih teman-teman, jadi sampai sekarang itu masih banyak banget demo-demo yang menuntut keadilan buat Munir dan keluarganya. Karena kan sampai sini aja kita tahu kalau misalnya kasus ini janggal banget, tidak terpecahkan gitu lah, sengaja kayak ditutup-tutupi gitu. Jadi masyarakat tuh mau biar cepet-cepet dituntaskan dan biar masyarakat juga tahu siapa sih Dalang dari semua ini. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1965 di Malang. Lu selain pendidikan formal Oh iya, belum. Jadi Munir menjalankan S. Itu misalnya kan nanti dipotong. Beliau selanjutnya setelah studinya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Guys, benar terjadi dengan Munir. Nah, pada tanggal 7 Masyarakat tuh mau biar